mengandung benih orang lain. Kalau boleh memilih, aku tidak mau seperti ini. Ini semua karena akal licik suamiku. Setelah 1,5 tahun menikah, aku belum hamil. Aku menyarankan agar kita cek rumah sakit, tapi suamiku tidak pernah mau. Dia malah mengajakku berobat tradisional. Suamiku ajak aku ke salah satu kenalannya. Orangnya masih muda, tidak terlihat seperti orang pintar. Tapi suamiku sangat percaya dengan temannya itu. Mulailah aku berobat di sana. Aku diterapi, dipijat, dan diarahkan meminum ramuan. Aku tidak tahu pasti apa isi ramuan itu, tapi yang jelas rasanya hanya manis. Seminggu sampai 4 kali aku terapi ke sana, dan hanya di awal yang diantar suamiku. Selanjutnya tidak pernah diantar lagi. Semakin lama aku merasakan getaran yang berbeda. Aku berusaha melawan perasaanku ini, tapi tidak bisa. Aku terbawa suasana. Aku tidak mampu menahan gejolak di hatiku. Suamiku sudah 1 bulan ini tidak menyentuhku. Karena sering disentuh oleh terapis, aku jadi nyaman. Kami pun hilaf. Aku malah menikmati semua treatment yang dia berikan. Hingga kami semakin sering berhubungan. Semakin lama semakin sering. Perasaan kami semakin dalam. Hingga niat awal untuk berobat jadi perselingkuhan. Aku diam-diam hianati suamiku. Bahkan lelaki itu nekat ke rumah. Kami melakukannya di kamarku dan suamiku. Tiba-tiba suamiku pulang. Aku sangat panik, tapi lelaki itu terlihat tenang. Suamiku mengetahui kalau lelaki itu baru keluar dari kamar kami. Tapi aneh, suamiku tidak marah padaku. Karena lelaki itu bilang sedang terapi aku. Suamiku percaya dan menyuruhnya pulang begitu saja. Aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku melayani suamiku seperti biasa. 1 bulan kemudian, aku hamil. Aku tidak tahu benih siapa yang aku kandung, milik suamiku atau pria itu. Aku merasa sangat bersalah. Tapi suamiku sangat bahagia. Dia memberikan banyak hadiah untuk laki-laki itu. Sedangkan aku takut kalau ini akan terbongkar. Laki-laki itu meyakinkan aku kalau suamiku tidak akan curiga, karena tujuan dia ingin aku hamil, dan sekarang sudah tercapai. Suamiku juga tidak ada gelagat curiga padaku. Dia sangat memanjakan aku, menuruti semua ngidamku, sangat menyayangi janinku. Aku pun larut dalam kebahagiaan ini, walaupun aku juga takut. Kandunganku sudah semakin besar, dan rasa bersalahku juga semakin besar. Aku niat berkunjung ke rumah pria itu, tapi suamiku melarang. Niatku ingin mengajak dia bekerja sama, untuk tutup mulut sampai kapanpun. Jangan sampai suamiku tahu. Aku mencoba lagi izin ke suamiku. Ku bilang aku ingin berterima kasih secara langsung, tapi suamiku tetap tidak mengizinkan. Aku pun berpikir cara lain. Hari itu suamiku pergi, entah dia kemana. Kesempatan ini aku gunakan untuk ke rumah laki-laki itu. Aku datang ke rumahnya, tapi aku lihat ada mobil suamiku di sana. Aku penasaran, ada apa suamiku datang ke sini. Diam-diam aku mendekati rumah itu. Aku berusaha agar tidak ketahuan. Aku menguping pembicaraan mereka. Aku dengar mereka hanya berbual biasa, tapi di hatiku mengatakan ada sesuatu. Lama aku mendengar, hampir 15 menit, karena aku selalu melihat jam. Khawatir juga kalau sampai ketahuan suamiku. Bisa habis aku, bisa-bisa perselingkuhanku terbongkar. Aku masih bertahan menguping pembicaraan mereka, hingga firasatku benar. Ada sesuatu di antara mereka. Suamiku mengucapkan terima kasih kepada laki-laki itu. Lalu laki-laki itu mengatakan, ini sudah tugasku. Tapi kalau ada apa-apa gue gak tanggung jawab ya. Ya bro,
Lo gak perlu khawatir. Kalau bukan karena lo, gue gak akan punya anak. Gue ini mandul bro. Gue malu kalau istri gue tahu. Aku terkejut dengan ucapan suamiku. Jadi selama ini suamiku yang merencanakan semua ini. Aku mendobrak pintu itu. Mereka kaget. Apa maksudmu mas? Kataku. Suamiku berusaha menjelaskan. Dan laki-laki itu hanya angkat tangan. Berkata, gue gak ikutan bro. Suamiku berlutut di depanku. Dia minta maaf padaku. Dia terpaksa melakukan ini karena dia malu kalau ketahuan mandul. Aku marah besar. Teganya suamiku menghinaku dan menyerahkan aku pada orang lain hanya karena dia malu. Aku tidak bisa berucap banyak. Aku bilang aku ingin pisah. Lagian anak ini bukan anak suamiku. Aku pergi meninggalkan suamiku yang menangis. Terakhir aku katakan, seandainya kamu jujur dari awal, aku akan terima kondisimu. Lalu aku pergi begitu saja. Terakhir aku menoleh, suamiku sangat terlihat menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Aku pergi jauh setelah urusan perceraian selesai. Aku melahirkan anakku sendiri. Membesarkannya dengan kerja kerasku. Laki-laki itu juga tidak tahu di mana aku. Untunglah anakku lelaki. Ketika dia sudah besar, baru aku akan ceritakan semuanya. Aku akan siapkan diriku dengan kemungkinan terburuk. Setidaknya aku bisa hidup tenang. Aku pun menyesal kenapa aku tidak bisa menjaga kehormatanku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.